Jadi perlu diketahui Pak Kiai, genre musik saya bukan Coldplay. Ya, jadi saya mohon maaf tidak banyak tahu tentang Chris Martin. Justru yang tahu nama vokalis Habib nih. Habib Novel lebih paham Coldplay ketimbang saya. Cuman menarik aja ketika saya mendengar Coldplay akan datang ke Indonesia, pikiran saya satu aja, ini hidayah ini. Saya pikir jarang ada grup band yang mampu mengumpulkan orang sebanyak Coldplay mengumpulkan orang. Ya, jadi, ya, betul. Ini dunia, ini kelas dunia nih, enggak bayar gratis. jadi dan ya, meskipun saya bukan fansnya Coldplay, tapi saya mengakui Coldplay adalah salah satu band terbaik di dunia hari ini ya. Secara musik ya, secara kualitas musik. Saya tidak memahami kehidupan pribadi mereka dan saya juga nggak tahu kan. Dan juga nggak tahu agama mereka apa, juga nggak tahu karena menurut saya itu masalah agama juga masalah privacy masing-masing orang ya. Dan itu saya juga bawa satu orang tuh, ada menantu saya tuh orang ateis tuh dari Estonia. Dia baru masuk Islam, namanya Evert. Saya bawa dia ke sini. Mesti kita ajak ke sini tadi dia. Jadi ketika saya dengar Coldplay datang ke Indonesia, pikir saya satu aja. Gimana saya bisa dapat tiket, saya masuk, saya dakwah di sana. Itu pikir saya itu. Saya nggak akan menikmati musiknya, nggak mungkin saya kalau ketahuan sama anak-anak metal, saya loncat-loncat di konser Coldplay, itu kartu anggota saya dicabut. Saya akan dicoret dari metalhead Indonesia. Jadi bagi saya itu bukan nggak penting konser itu ada apa enggak. Kalau nanti sempat jadi itu konser, dan itu adalah lahan dakwah yang terbaik untuk saya, ya ini bukan buat Pak Kiai Khalil Nafis ya, karena saya sendiri mengenal agama memang dari tempat seperti itu. Saya mengenal Islam itu bukan di Makkah, Madinah, bukan di madrasah, tapi di dalam diskotik di Bali. Jadi saya memahami dakwah itu adalah cahaya dan tak mungkin cahaya takut dengan kegelapan. Cahaya akan datang ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Subhanallah. Bahkan kemarin ya, yang lebih brutal lagi Pak Kiai, itu konser band metal nomor 1 dunia, Slipknot. Saya datang. Dan dari pintu gerbang konser itu, semua metalhead cium tangan sih. Minta doa, dipeluk, ada yang menangis. Bahkan ada beberapa orang bule-bule itu datang, dibilang dari puluhan ribu orang datang, kamu sendiri yang berbeda pakaiannya. Saya bilang inilah pakaian metal yang sesungguhnya. Nah, jadi mereka tertarik ternyata dengan penampilan saya yang berbeda datang ke tempat seperti itu. Dan saya menunjukkan kalau saya punya rasa cinta kepada mereka, sayang kepada mereka. Karena semua yang hadir itu puluhan ribu itu adalah umatnya Rasulullah SAW. Yang mana kita harus menampakkan kepada mereka, kita sayang sama mereka. Kita tidak benci sama mereka. Tapi apa yang dilakukan sama Habib Novel, Bang Mukmin dengan teman-teman 212, itu adalah sebuah tarbiyah juga. Sebuah peringatan penting itu ada. Kalau enggak nanti bablas. Nah, kalau beliau enggak ada, nanti malah itu bendera berkibar di mana-mana. Saya yakin nanti kalau sempat dapat izin untuk Coldplay datang, enggak akan ada itu. Kalau dia berani kibarkan bendera itu berarti dia cari masalah. Karena ini enggak main-main ya. Ini gesek dari arus yang menentang Coldplay itu datang itu enggak main-main banyak. Itu 212 itu puluhan juta orang juga masanya. Jadi ketika saya sampaikan tadi di sosmed saya akan datang di acara ini, itu komentarnya banyak yang mendukung 212 untuk menyelamatkan iman umat. Nggak perlu lah kita nonton Coldplay datang daripada harus nanti terpengaruh oleh LGBT dan sebagainya. Dan dia tanya, Ustaz ini nonton nggak? Saya bilang, saya nggak tahu lah nanti karena mahal banget tiketnya. Mahal banget tiketnya. Bahkan saya lihat ada di akun-akun sosmed, ya. Itu iya sampai orang sampai pinjol-pinjol naik katanya kan. Nah ini kan sudah meresahkan. Oke. Nah, jadi Dery Sulaiman tidak takut dengan konser Coldplay. Nah, saking saya nggak sukanya dengan itu, menyebut kalimat itu saya nggak mau, menulis pun saya nggak mau. Nah, karena menurut saya kalau apa-apa yang dibicarakan terus itu akan tersebar. Saya teringat tuh, saya pernah dengar nasihat dari guru saya. Dia mengutip perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, cukuplah kebatilan dihentikan dengan tidak membicarakannya. Jadi kalau khawatir kalau itu dibicarakan terus, malah orang nggak tahu tentang 4 huruf itu, dia kepoin, apa sih itu? Malah dia jadi kepengen tahu, ini bahaya. Ini ada satu cerita nih, mudah-mudahan cerita ini menjadi hikmah ya. Tentang, ini tamsilan ya. Ada suatu pagi Kiai, di suatu hari, kedatang beberapa orang pelacur, mohon maaf, wanita malam, prostitusi. Dia datang ke rumah Kiai,
pagi-pagi bawa bingkisan. Terus Pak Kiai tanya, kalian siapa? Oh Pak Kiai, kami dari kompleks sana Pak Kiai. Terus ada apa pagi-pagi sini? Kami mau silaturahmi, minta doa Pak Kiai dan sekalian mengucapkan kalimat terima kasih. Terima kasih apa? Karena semalam Pak Kiai omset kami 3 kali lipat naiknya. Terus, lah hubungan sama siapa? Karena beberapa orang tamu yang datang itu kami tanya yang baru-baru itu, kalian tahu kami di sini dari mana? Dia bilang Pak Kiai yang beritahu. Oh fitnah itu, nggak ada. Coba Pak Kiai ingat-ingat dulu. Ternyata dia ingat. Ketika Pak Kiai tadi khutbah Jumat, dia berkhutbah dikatakan, hadirin sedang jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di kota kita ini ada tempat prostitusi terselubung, pelacuran terselubung. Wala taqrabu zina. Jangan dekati zina, hadirin, bahaya. Itu di jalan itu, di belakang gedung itu mereka di backing oleh orang-orang. Jangan ke sana hadirin. Khutbah Jumat. Ini jamaah kan semua enggak bodoh. Dibilang jangan-jangan doif ini. Ini sahih apa enggak ini? Ternyata semua orang yang mendengar ceramah Pak Kiai datang ke tempat itu. Penasaran. Nah, jadi saya khawatir benar ini apa yang kita bicarakan hari ini menjadi sarana promosi buat IO. Nah, malah omset malah tambah banyak lagi. Jadi naudzubillah min zalik. Jadi saya khawatir ini, mohon maaf ya. Kalaupun nanti ada penolakan, ditolaklah dengan cara elegan. Karena saya ketakutan itu ketika mendengar ancaman mengepung airport. Dan itu kan nanti kita yang akan kena dampak banyaknya di dunia mata internasional. Jadi kalau harapan saya semoga semua personil Coldplay Allah berhidayah, amin. Kalau dia sempat datang ke Indonesia kan 5 kali dia dengar azan tiap hari. Subuh dengar azan, zuhur dengar azan. Itu pikir saya. Tapi nanti kita nggak tahu, nanti November tadi kan belum terjadi. Ya. Saya berterima kasih kepada Habib Naufal ya. Telah mengingatkan bahayanya itu ya. Dan mudah-mudahan apapun nanti hasilnya mau jadi apa enggak, kita semua tetap berdakwah. Ya. Kita semua tetap mahabbah kepada umat Rasulullah SAW. Ketika melihat ada orang sakit, kita benci penyakitnya bukan orangnya. Ya. Kita benci kemaksiatan bukan pelaku maksiat. Itu aja. Itu dia.